Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa Salam TV rahimanillahu taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita ya, kajian kitab Syakhsiyatul Muslim. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ke poin yang ke-36, yaitu seorang muslim harus mustaqimun. Dia harus menjadi orang yang istiqamah. Itu istiqamah adalah perkara yang berat sesungguhnya, meskipun dalam pengucapannya gampang begitu kan. Tetapi dalam pelaksanaannya, dalam prakteknya ini berat sesungguhnya. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang masih setia menyaksikan acara kita pada saat ini. Para pemirsa Salam TV rahimani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu ini sudah kita bahas ya terkait dengan poin 35-nya, yaitu seorang muslim ba'idun anir riya wal mubahah. Ya. Seorang muslim itu jauh dari kata riya dan jauh dari bangga-bangga diri. Ya. Seorang muslim itu jauh dari kata riya itu. Dia nggak mau riya, artinya menampak-nampakkan amal solehnya agar dipuji, agar disanjung, agar dielu-elukan orang. Begitu ya. Nah, puncaknya kemarin itu kita sudah bahas ya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah tentang 3 orang yang akan dinyalakan api neraka kepada mereka ini. Yang pertama, ya. Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha. Ya. Pada hari kiamat nanti manusia yang pertama akan diputuskan ya adalah seorang laki-laki yang meninggal dunia ya dalam keadaan syahid. Lalu didatangkan kepadanya begitu ya. Lalu ditangkan kepada Allah di hadapan Allah, lalu Allah Azza wa Jalla memperkenalkan ya, mengingatkan kembali tentang seluruh nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Termasuk dia meninggal dalam keadaan syahid itu. Karena meninggal dalam keadaan syahid itu nikmat, ya. Itu bukan perkara yang mudah. Semua orang ingin mati dalam keadaan syahid, tapi kan tidak bisa. Ini dia diberikan oleh Allah, dikasih tahu oleh Allah. Ya. Dia adalah seorang yang meninggal dalam keadaan syahid. Intinya bahwa Allah SWT tanyakan kepadanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan di dalam semua nikmat itu? Qal qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku berperang di dalam dunia Allah sehingga aku pun meninggal dalam keadaan syahid. Tapi kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un. Engkau berperang supaya dikatakan jari'. Supaya dikatakan orang yang pemberani, orang yang hebat, orang pejuang, orang yang pahlawan dan seterusnya dan seterusnya. Faqad qil, udah dikatakan di dunia. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia diperintahkan kepada para malaikat, kemudian dia diseret di atas wajahnya hatta ulqiya finnar, sehingga dicemplungkan ke dalam api neraka. Ini amalnya bukan amalan yang mudah, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV rahimani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Tapi apa yang terjadi? Kata Allah, engkau di dunia memang tujuanmu engkau berperang supaya meninggal di medan perang itu supaya dapat pujian orang. Minimal waktu dia mau berangkat kan dapat pujian. Mau kemana akhi? Gitu kan. Ya mau perang, kemana? Ke sana lah. Masya Allah ya. Antum orang yang gagah akhi, antum orang yang berani, antum orang yang membela agama Allah. Tentu dia akan menikmati pujian itu. Dan memang itu yang mau diharapkannya gitu. Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua yang juga nanti akan diproses oleh Allah awal-awal sekali adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Seorang laki-laki yang belajar ilmu lalu dia mengajarkan ilmunya. Wa qara'al Qur'an, dan juga dia membaca Al-Qur'an. Jadi orang yang berilmu ya, pandai baca Al-Qur'an, suaranya bagus dan seterusnya dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi setelah diproses oleh Allah SWT, apa yang kau lakukan semua nikmat yang Allah berikan itu,
Ia mengatakan, ta'alamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku belajar ilmu, kemudian aku ajarkan, aku baca Al-Quran karena engkau ya Allah. Kemudian kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka ta'alamta liyuqal alim. Ya, engkau engkau belajar ini supaya dikatakan orang yang alim, orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang bijaksana, orang yang masya Allah ya, yang pintar ya, bijaksana, orang yang cerdas, orang yang memiliki bijak. Pujian-pujian itulah yang telah dia raih di dunia ini. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, sama. Sehingga dia diseret dan dicampakkan ke dalam api neraka. Ya. Yang terakhir, jadi itu orang yang kedua. Jadi selama ini dia belajar ilmu, lalu belajar Al-Quran juga, ya supaya orang memuji-muji dirinya. Ya. Dikatakan orang yang alim, orang yang cerdas, orang yang berakal, suaranya bagus, masya Allah. Kalau dia menjadi imam, orang pun di belakangnya khusyuk gitu kan. Orang di belakangnya itu menjadi tersadar gitu ya. Jadi banyaklah pujian-pujian yang dia dapatkan di dunia ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah seorang laki-laki yang disebutkan kemarin itu adalah warajulun wasa'allahu alaihi wa'atahu min asnafil mal. Seorang laki-laki yang Allah luaskan rezekinya dan Allah berikan kepadanya berbagai macam harta. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Fama amalta fiha?" Apa yang kau lakukan di semua nikmat itu? Qal, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaq fiha illa anfaqtu fiha laka." Tidak ada satu jalan yang engkau suka di situ ya Allah aku berinfak, maka aku berinfak di jalan itu. Allahu akbar. Ini orang yang masya Allah dermawan, orang yang suka impak ya, orang yang ringan tangan dalam pengertian bukan mukul ya, ringan tangan itu artinya suka membantu orang ya, memudahkan orang begitu. Pujian demi pujian tentu dia dapatkan di dunia ini ya. Kemudian dikatakan apa yang kau lakukan itu, kemudian kata Allah, kadzabta, engkau berdusta, walakinnaka fa'alta liyuqal jawad. Jadi engkau melakukan ini supaya dikatakan orang yang dermawan, orang yang suka membantu, orang yang baik, orang yang rajin sedekah dan lain sebagainya. Kemudian apa? Dicampakkan ke dalam api neraka. Ingat ikhwati fillah, orang yang berjuang di jalan Allah supaya dikatakan orang yang pemberani. Karena memang itu yang dicari dan itu yang didapatkan gitu. Kecuali tadi dia beramal yang 3 orang ini, orang yang meninggal dalam keadaan di medan perang, orang yang belajar ilmu, orang menjadi orang yang alim, atau orang yang rajin bersedekah. Kalau dia melakukannya karena Allah, kemudian dia dapat pujian dari manusia, itu enggak masalah. Dan itu pujian itu tidak membahayakan dirinya. Dia melakukannya ikhlas karena Allah, dia berperang karena Allah. Li'ila'i kalimatillahil ulya, untuk meninggikan kalimat Allah yang sudah tinggi. Ya, untuk itu dia lakukan. Ya, tidak ada diharapkan itu pujian dari orang, tapi orang saja yang memang memuji dan dia jadi tidak menikmati pujian itu juga, dan tidak diharapkan, tidak dia menikmati, tidak juga diharapkan ya, tidak juga dia juga inginkan, tapi datang aja pujian itu gitu. Dan dia menganggapnya itu angin lalu aja gitu. Jadi enggak diperhitungkannya itu. Nah, kalau begitu berarti sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain dikatakan tilka busyra ajil muslim. Ya, au mu'min, tilka busyra ajil mu'min. Itu adalah sebuah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah kepada orang-orang beriman di dunia ini. Ya, artinya pertanda baik, begitulah kira-kira. Selama memang dia melakukan amal soleh yang kita sebutkan ini tadi, ini kan sebagai contoh saja kan, amal soleh yang lain banyak gitu kan. Tapi ini kan sebenarnya sudah mewakili lah secara umum ya amal-amal soleh yang ada begitu. Jadi intinya kalau dia melakukannya ikhlas karena Allah, kemudian pujian datang, itu tidak membahayakan dia pujian itu. Tetapi dia melakukannya selama ini memang karena mengharapkan pujian itu yang berbahaya. Nah, ini yang menjadi kajian kita pada pekan yang lalu, pada pertemuan yang lalu. Kenapa kita ulang-ulangi supaya memang nyambung. Ini ibaratnya apa ya? Pemanasan ya, pemanasan agar para pemirsa Salam TV ini enggak gagal fokus ya. Enggak galpok ya, enggak gagal fokus, enggak gagal paham, tidak gagal nyambung begitu ya terkait dengan bahasan kita yang akan sampaikan ini. Kemudian yang terakhir kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man samma'a sama'allahu bihi wa man yura'i Allahu bihi. Siapa yang memperdengarkan amal solehnya, maka Allah akan memperdengarkan amal solehnya itu, dan barang siapa yang ria,
maka Allah akan nampakkan amal solehnya. Artinya di sini disebutkan bahwa siapa yang ingin amalnya itu dilihat oleh manusia, ya, supaya mendapat pujian tentunya, maka Allah akan hinakan dia pada hari kiamat. Fadhahallahu yaumal qiyamah. Kemudian barang siapa yang ingin menampakkan amal solehnya di hadapan manusia agar dia mendapatkan pujian dan juga sanjungan, ya, memperdengarkan artinya menceritakan atau dia memperlihatkan tujuannya agar mendapat pujian dan sanjungan dari manusia, maka Allah akan permalukan dia kelak pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Intabih. Hati-hati kita dengan hadis ini. Man sama'a sama'allahu bihi. Siapa yang suka memperdengarkan amal solehnya, Allah akan perdengarkan, artinya Allah akan hinakan dia pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memperlihatkan amal solehnya karena untuk pujian, maka Allah akan hinakan dia kelak pada hari kiamat juga. Maka kita berhati-hati ikhwati fillah, azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Hendaknya kita selalu rutin mengecek, ya, keikhlasan kita dalam setiap amalan yang kita lakukan. Jangan sampai kita beramal soleh banyak yang kita sangka itu soleh, tapi ternyata itu tidak menjadi amal soleh di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita ternyata ada sesuatu yang kita inginkan dari amal soleh itu, yaitu pujian atau sanjungan atau kita katakanlah perhatian dari manusia. Padahal kita sesungguhnya beramal soleh ini ikhlas semata-mata karena Allah. Ini memang berat, ya, untuk mencapai derajat itu bukan perkara mudah. Namun kita berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk selalu berusaha. Makanya amal soleh ini kan setiap saat ada dia. Supaya apa? Supaya kita ini jangan-jangan ada yang tidak, supaya apa, ya, kesempatan kita untuk mendapatkan peluang, ya, 1 atau 2 amal soleh yang berterima itu udah mantap kali itu. Karena kata Allah SWT, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanya yang Allah terima itu dari orang-orang yang bertakwa. Kalau Anda sudah mendapatkan predikat takwa, dilabeling oleh Allah sebagai orang yang bertakwa, ya udah jelaslah kemana akhir daripada orang yang bertakwa, ya surga. Nah, gitu kan. Masalahnya memang kita ini sulit, ya, untuk selalu bisa mempertahankan diri kita penuh keikhlasan dari semua amalan kita ini. Terutama sholat umpamanya. Kita sholat setiap saat, ya, setiap hari ada sholat yang kita lakukan. Minimal 5 kali. Ya, 5 waktu sehari semalam yang 17 rakaat itu. Masalahnya ada dari 17 itu berapa yang berterima di sisi Allah? Nggak tahu kita. 1 atau 2 rakaat barangkali, atau 1 atau 2 sholat gitu. Atau nggak berterima semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena memang untuk mencapai itu tidaklah mudah. Maka kita selalu setiap hari sholat, ibadah dan lain-lain, mudah-mudahan ada yang berterima dari itu semuanya. Baik ikhwati fillah, azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Ini sekedar murajaah kita, ya, murajaah kita walaupun hanya murajaah namanya, tapi panjang juga, ya, begitu. Tapi tidak mengapa ikhwati fillah, azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV yang masih setia, ya, mengikuti dan menyaksikan acara kita saat ini. Para pemirsa rahimanallahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Masuk kita poin yang ke-36, mustaqimun. Seorang muslim itu harus dia menjadi orang yang istiqamah. Jadi 35 yang tadi dia harus jauh dari riya dan bangga-bangga diri. Yang 36-nya ini semakin diketatkan lagi. Dia menjadi orang yang istiqamah. Jadi dia tidak dia menjadi orang yang riya, tidak pula dia orang yang suka bangga-bangga, tapi dia harus menjadi orang yang istiqamah juga. Ini tentu semakin mantaplah dia ini. Gitu ya. Jadi poin 36 ini semakin merekatkan bagaimana dia menjadi orang yang saleh, dan kesolehan itu harus langgeng, harus continue. Jadi tidak sekali dia menjadi orang yang saleh, enggak hanya 1 hari, enggak hanya 2 hari, tapi sepanjang hidupnya dia menjadi orang yang saleh dan wafat pun dalam keadaan saleh. Maka kata para ulama, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup, ya, di atas sebuah kebiasaan, maka dia pun akan meninggal di atas kebiasaan dia itu. Jadi kalau kebiasaan ada zina, maka kemungkinan besar pun Anda sedang berzina dicabut oleh Allah nyawa Anda. Tapi ketika Anda memang rajin beribadah setiap hari, mudah-mudahan mungkin Anda akan meninggal, ya, pada waktu Anda sedang sholat umpamanya, pada waktu Anda sedang puasa, pada waktu Anda sedang berzikir, pada waktu Anda sedang membaca Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Tampaknya waktu kita sudah berakhir ikhwati fillah, azani Allah ta'ala, untuk sesi ini. Kita akan nanti lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, ya, bertahan terus dalam TV Sahabat Keluarga Muslim.
fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Kita lanjutkan ya. Jadi seorang muslim itu harus istiqamah. Di poin 35 kita sampaikan tadi, dia harus menjauhkan diri daripada ria dan bangga-bangga diri. 36 ini semakin diketatkan lagi. Dia menjadi orang istiqamah. Dalam mempertahankan dia tidak menjadi orang yang ria dan tidak menjadi bangga-bangga diri, itu harus dilakukan secara kontinu, terus-menerus ya. Tidak dia berhenti-henti. Baik, kita lanjutkan. Wal muslimul haqqu as-sadiqu mustaqimun wadihun bayyinun. Seorang muslim yang sejati itu adalah seorang muslim yang sejati, yang jujur itu adalah mustaqimun, orang yang selalu lurus, orang yang selalu tegak lurus, orang yang selalu continue dalam beramal saleh. Mustaqimun, lurus, tegak ya, wadihun, jelas. La ya'riful tiwa', dia tidak tahu yang namanya kecondongan-kecondongan. Walal ghumudah, dan tidak juga dia tahu, tidak juga dia mengerti dan tidak dia peduli dengan al-ghumudah, ketidakjelasan. Ya. Begitu juga walal mukhatalah, dan tidak juga dia tidak tahu yang namanya tipu menipu gitu. Jadi seorang muslim ini lurus saja jalannya. Lurus saja. Enggak tahu dia bengkok-bengkok ke sana, main-main sini, enggak tahu dia. Karena ada orang mainkan sana, mainkan sini, ya, tipu sana, tipu sini, bohongi sana, bohongi sini, gitu kan. Dia nggak tahu itu. Dia lurus-lurus saja bawaannya. Jadi dalam hidup ini istilah orang ibaratkan air mengalir aja. Ibaratkan air mengalir gitu ya. Jadi tidak ada dia tahu kemana-mana. Ini kalau kita lihat sebagian orang gitu kan, dia bekerja, dalam bekerjanya main tipu sana, tipu sini gitu, bohong sana, bohong sini, sakiti sana, sakiti sini. Dia enggak. Dia orang yang jelas, nyata. Ya, orang yang jelas, istiqamah, lurus, on the track gitu ya, di jalannya terus berjalan, nggak ada dia tahu kemana-mana, belok-belok itu nggak tahu. Kalau dia seorang yang pegawai umpamanya, ya dia tahunya disiplin, dia orang yang disiplin, dia mengerjakan semua petugasnya, dia tidak tahu yang namanya tipu menipu, dia nggak tahu. Ya, main sana main sini dia nggak tahu. Mungkin teman-temannya mungkin begitu gitu kan, laporan dipalsukan atau laporan dibuat di markup, dan dia nggak tahu. Dia nggak mau yang seperti itu. Dia mau lurus-lurus saja. Berapa ya berapa gitu. Nah, ya, tentu ini akan mendapatkan banyak tantangan ya dalam keistiqomahan dia itu. Tapi dia akan berusaha untuk selalu mempertahankan dirinya di jalur istiqomah itu. Ya, jadi dia tidak tahu yang namanya ketidakjelasan, nggak mau tipu menipu, nggak mau tahu. Alama fil istiqomah min su'ubatin wa jahdin. Bahwa di istiqomah itu sendiri ada kesulitan-kesulitan dan ada jahdin, ada pengorbanan, ya, wa masyaqqah, dan kesulitan. Yusadifu hal insan fi hayatil istimaiyah, yang akan dihadapi oleh seorang manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya. Iya. Jadi kalau kita dalam hidup bermasyarakat tentu banyak kadang-kadang masalah yang membuat kita berat ya untuk istiqomah. Ya. Dalam kehidupan bermasyarakat, ya, dalam dunia kerja kita, dalam dunia pergaulan kita, dan sebagainya. Jarang orang bisa istiqomah sesungguhnya dari awal sampai akhir. Yang pada hari ini banyak orang istiqomah, dulunya dia bukan orang istiqomah gitu. Karena istiqomah ini nih, mengatakannya mudah tapi melaksanakannya berat. Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Ya. Pernah nggak kita menipu dalam kehidupan kita? Pernah. Pernah nggak kita bohong? Pernah. Ya, masing-masing kita tahu riwayat hidupnya, kan begitu. Yang kita yang tahu bagaimana riwayat hidup kita ini. Makanya kalau kita diceritakan orang aib kita, kita malahan bersyukur kepada Allah. Syukran ya Allah. Hanya begitu dia tahu aibku. Padahal aibku lebih banyak daripada itu. Ah, begitu. Jadi kalau ada orang menceritakan aib kita, di samping dia sedang transfer pahalanya ke kita, ya tentu kita senang dong. Pahalanya ditransfernya ke kita. Masa kita ditransferi duit nggak mau? Senang dong kita. Ini apalagi bukan duit, pahala gitu kan. Gitu. Jadi kalau kita diceritakan orang aib kita, digibahi orang, semestinya kita bersyukur, bukan marah. Mengapa? Satu, karena dia sedang transfer pahala ke kita. Yang kedua, karena kita bersyukur, ya, hanya sebegitu yang dia tahu tentang aib kita gitu kan. Ternyata aib kita itu seabrek, ya. Ternyata aib kita itu lebih banyak lagi. Yang dia tahu mungkin sedikit. Gitu kan, maka kita bersyukur yang dia tahu itu sedikit. Gitu ya. Ya, meskipun
kita tidak juga ingin orang berdosa gara-gara kita ya, tidak. Tapi karena dia memang melakukannya mungkin karena kejahilannya, ya mungkin karena juga dia keasyikan dengan gibahnya, ya itu akan dia tanggung sendiri dosanya nanti. Begitu ya. Intinya bahwa orang yang istiqomah akan mendapatkan banyak tantangan dalam kehidupan bermasyarakatnya, dunia kerjanya kah itu, dunia rumah tangganya dan banyak tantangannya. Nah, itu yang harus dihadapi oleh seorang muslim untuk bagaimana dia selalu bertahan di jalur istiqomah yang dikatakan di sini tadi bukan perkara yang mudah, tapi itu adalah perkara yang sangat sulit dan berat. Dalika, oleh karena itu anal istiqamah tapi hayatil muslim ya wa sulukihi laisat hilyatan khuluqiyatan ya. Bahwa istiqomah itu dalam kehidupan seorang muslim dan di dalam perangainya seorang muslim itu bukan perhiasan ya. Bukan perhiasan bukan perhiasan akhlak, bukan perhiasan perangai perilaku gitu. Ya, lahu al-khiyar fi an yatahalla biha aw yada'aha. Boleh saja dia memakainya, dia memiliki pilihan untuk memakainya atau meninggalkannya. Jadi istiqomah itu dalam hidup seorang muslim, dalam perilakunya seorang muslim itu bukan sebuah perhiasan. Ya. Perhiasan akhlak, perhiasan perilaku yang bisa dia diberi pilihan ya untuk bisa memakainya apa tidak. Ini bukan perhiasan gitu. Kalau dia perhiasan ya kadang kita pakai, kadang enggak gitu kan. Itu bisa saja gitu. Tapi ini bukan. Ya. Wa inna ma hiya sulukun amarallahu bihi wa rasuluh. Tapi istiqomah itu adalah sebuah perangai, sebuah perilaku yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan. Yang merintahkannya Allah dan Rasulnya. Kalaulah sudah Allah yang perintahkan, Rasul sudah perintahkan, mana ada pula lagi kita punya pilihan. Gitu ya. Jadi istiqomah di jalur yang benar ini, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam kejujuran, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Ini bukan perkara yang bisa diberi pilihan, yang bisa ditawar-menawar. Nggak ada cerita di sini tawar-menawar. Yang ada ceritanya apa? Patuh dan tunduk. Jadi nggak ada ngebantah. Nggak ada ngebantah, nggak ada ngelawan, nggak ada nggak ada kita bermuka masam, nggak. Kita harus patuh dan tunduk. Kenapa? Karena ternyata perintah istiqomah ini bukan dari siapa-siapa, tapi dari Allah langsung dan Rasulnya. Waja'an martabatuhu fil ahmiyah ba'dal imani billah. Dan datang ya istiqomah itu tentang pentingnya ya dalam hal urgennya istiqomah itu. Datang perintah istiqomah setelah iman kepada Allah. Jadi setelah iman kepada Allah, datang perintah istiqomah. Ini menunjukkan bahwa perkara istiqomah ini bukan perkara yang sepele. Dia adalah perkara yang besar. Fi katsir min ayyi adzikiril hakim, di dalam kebanyakan dari ayat-ayat adzikir al-hakim yaitu Al-Qur'an. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya mereka-mereka mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Lihat, jadi kan yang mengatakan Rabbuna Allah itu kan iman. Mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Ini kan iman ini. Ya. Kemudian istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka. Apa mereka katakan? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian bertakut dan jangan kalian bersedih. Wa absyiru. Dan bergembiralah kalian bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan sorga yang dijanjikan kepada kalian. Ini kata para ulama tafsir, malaikat yang turun ya sebelum orang itu meninggal dunia. Orang yang istiqamah ini sebelum nanti dia meninggal akan datang malaikat untuk memberitahukan tentang ya kabar gembira ini, bahwa jangan takut, jangan sedih ya, jangan takut, jangan bersedih, tapi bergembiralah dengan sorga yang dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian dalam kehidupan dunia wa fil akhirah, dan di akhirat. Allahu akbar. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam ya kehidupan akhirat nanti dalam surga itu apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian, dan di dalamnya apa yang kalian minta. Allahu akbar. Ini tentu kenikmatan dalam surga. Nuzulan min ghafurur rahim, sebagai sebuah hadiah, sebagai sebuah pemberian dari Rabb yang Ghafur, yang maha pengampun, Rahimin, yang maha penyayang. Jadi ini ganjaran bagi mereka yang istiqamah. Fussilat ayat 30 ya, dalam surah Fussilat ayat 30. Lihat firman Allah ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah.
Sungguhnya mereka-mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Jadi iman. Ya, iman, setelah iman datang istiqamah. Ini menunjukkan bahwa perkara istiqamah itu adalah perkara yang agung, perkara yang besar, perkara yang memiliki kedudukan yang sangat luar biasa dalam kehidupan agama kita ini. Ya. Maka dikatakan tadi bahwa orang istiqomah itu akan turun, malaikat mengatakan, jangan kalian takut, jangan bersedih. Bergembiralah kalian dengan sorga yang dijanjikan kepada kalian. Kami penolong kalian yang di kehidupan dunia dan di akhirat. Dan kepada kalian apa yang di akhirat nanti, di sorga tentunya, apa yang diinginkan oleh jiwa kalian. Dan kepada kalian apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafur rahim, sebuah pemberian dari Rabb yang ghafur, yang maha pengampun, rahim, yang maha penyayang. Dalam surah Fussilat ayat 30. Fama ajzala thawabal mu'minin al-mustaqimin. Maka alangkah besarnya pahala orang-orang beriman, orang-orang istiqamah. Ini lihat. Wa ma akrama nuzulahum, dan alangkah mulianya tempat kembali mereka. Yaumaddin, pada hari kiamat. Wa ma ajmalal bisyarah, dan alangkah indahnya kabar gembira. Allati tanazzalat alaihim, yang turun kepada mereka, tahmiluhal malaikah, yang dibawa oleh para malaikat. Jadi kalau kita mau meninggal nanti, orang yang istiqomah ini ya akan datang pemberitahuan tentang kabar gembira. Allahu Akbar. Kalau kita mau lulus umpamanya dari satu universitas, lalu ada kabar gembira mengatakan, Pak, Bapak alhamdulillah dapat predikat cum laude dan Bapak dapat hadiah, ya, dan juga dipromosikan dan ditawarkan untuk mengikuti S3, Pak. Wah, dan itu gratis katanya. Gimana coba perasaan? Wah, itu Masya Allah ya. Udah dapat hadiah lagi sebagai wisudawan terbaik umpamanya kan. Ditawar lagi S3, ya, dapat hadiah lagi. Wah, hadiahnya nggak tanggung-tanggung, 1 miliar umpamanya. Wah, Masya Allah. Ya, ini sangat luar biasa. Kenapa begitu? Karena dia istiqomah dalam belajarnya. Ya, lurus saja belajar, nggak mau kemana-mana. Kawan-kawannya mungkin malas-malas, nggak ngerjakan makalah gitu umpamanya gitu kan, nggak ngerjakan tugas. Ya, tapi dia, Masya Allah, ya, orang yang umpama sarjana gitu kan, mau tamat, mau wisuda besok, terus hari ini datang kabar gembira, surat resmi bahwa saudara dinobatkan, ya, didapuk sebagai mahasiswa terbaik, sebagai lulusan terbaik, dan diberikan beasiswa untuk melanjutkan studi S2-nya. Gratis umpamanya, dan diberi beasiswa lagi. Allah, apa nggak kabar gembira gitu kan? Nah ya, kenapa bisa begitu ya? Karena dia istiqomah selama ini belajarnya baik, ya, dia lurus aja, tugas dikerjakan, disiplin dalam masuk, ya, sehingga dia wajar kan? Al jaza'u min jinsil amal, ya, balasan itu tergantung dengan amalnya. Kalau amalnya bagus ya bagus balasannya. Kita pun tahunya dunia ini, ya, maka ada istilah orang, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Ya, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Artinya ketika Anda kerja keras maka hasilnya pun akan baik. Tapi bagi kita orang beriman tentu kita punya konsep tambahan juga gitu. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Tapi ketika hasil tidak sesuai dengan kerja keras, maka itu sudah menjadi keputusan dan takdir dari Allah SWT. Berarti itu yang terbaik bagi kita. Karena al-khiratu khiratullah. Ya, pilihan yang baik itu adalah pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Memang asyik ya kita bicara tentang istiqomah ini, tapi kita harus jeda dulu. Nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi istiqomah ini adalah sesuatu yang sangat mahal ya, dan sesuatu yang sangat mulia. Masalahnya kita ini kadang-kadang cerita yang banyak ya kan, pelaksanaan tak ada di lapangan. Kan begitu. Tapi ya ini dengan kita belajar seperti ini, kita belajar istiqomah ya, kita belajar untuk dapat mengamalkan yang kita ketahui, ya mungkin kita pengamalan kita enggaklah pula mungkin bisa 100%, minimal 90% gitu kan. Dalam kehidupan kita ini umpamanya kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah ya,
mungkin ketaatan kita ini enggaklah paten-paten kali, tapi yang paling tidak kita lebih dominan taatnya, kan begitu. Itu sudah bagus sekali itu. Lebih dominan taatnya. Lalu kalau kita 1 tahun itu ada 365 hari atau 360 hari, ya, mungkin kita maksiatnya mungkin kalau dikumpul-kumpulkan mungkin hanya sebulan umpamanya. Berarti 11 bulan itu kita taat kepada Allah. Ya mudah-mudahan maksiat kita yang sebulan itu umpamanya dikumpulkan dalam setahun itu bukan perkara-perkara kesyirikan ya. Mudah-mudahan hanya mungkin dosa-dosa kecil ataupun dosa besar ada 1 atau 2 tapi kita sudah bertobat. Ya, alhamdulillah. Maksud saya bahwa istiqomah ini ikhwan dan akhwat para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an, perkara yang berat, perkara yang tidak mudah untuk kita bisa mendapatkan gelar sebagai seorang yang mustaqim, sebagai seorang yang istiqamah. Baik, kita lanjutkan. Dzalika annal istiqamata murtaqa 'alin sa'bun. Karena istiqamah itu adalah sebuah tempat yang murtaqa, tempat tinggi yang sangat tinggi, sa'bun, sulit untuk dicapai. Murtaqa itu adalah sebuah tempat naik yang sangat tinggi yang sulit untuk dicapai. Jadi bukan perkara abal-abal ini, bukan kaleng-kaleng istilah orang ya. Jadi ini istiqomah ini adalah sebuah sebuah prestasi yang sangat bergengsi. Gitu ya. La yablughu ilal mu'minun al atqiya. Tidaklah akan bisa mencapai derajat istiqomah itu kecuali orang-orang yang beriman, al atqiya, orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa. Alladzina akhlasu wujuhahum lillah, yang mereka ini mengikhlaskan ya wajah-wajah mereka kepada Allah. Artinya mereka mengikhlaskan ya semua amalan mereka ini karena Allah. Wan khala'u min raqabatil ubudiyyati li ghairihi, dan mereka melepaskan diri daripada perbudakan ibadah dari selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi artinya mereka ini mengikhlaskan semua ibadah mereka kepada Allah dan mereka mencabut ya melepaskan diri daripada perbudakan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu kan, orang yang beribadah kepada selain Allah ini banyak bentuknya. Ya. Ada yang menjadi abdul mal, menjadi hamba harta. Ada yang menjadi abdul jah, menjadi hambanya jabatan. Apa maksudnya ini? Dengan dia berharta itu, dia melupa kepada Allah. Dia disibukkan dengan hartanya, disibukkan dengan jabatannya, disibukkan dengan prestasi-prestasinya sehingga lupa ibadah kepada Allah. Maka banyak kan? Orang gara-gara ngangon kambing, nggak sholat maghrib. Banyak itu. Ya. Orang gara-gara ngambil rumput, lupa untuk lembuknya, lupa sholat maghrib, sholat isya. Gara-gara petani di kampung ya, zuhur lewat, asar lewat, semua lewat gitu. Gitu kan. Subhanallah. Pagi-pagi dia bangun jam 6 udah lewat waktu maghrib subuh ya. Kemudian apa? Dia siang berangkat gitu. Istirahat jam 12. Enggak mau sholat zuhur dia. Kenapa? Kotor, pakaian kotor, sibuk kalau mau nyuci-nyuci lagi. Asar kerja masih, maghrib pulang ke rumah capek, isya tidur. Habis. Dan begitu sepanjang waktu sampai ajal menjemputnya. Bagaimana bisa dia menjadi orang istiqamah? Bagaimana dia bisa melepaskan diri dari perbudakan ya ibadah-ibadah kepada selain Allah? Jadi jangan dianggap ibadah kepada selain Allah itu harus sujud ada ruku, enggak mesti begitu. Tapi kita mengutamakan ya perkara-perkara yang itu tidak ada kaitannya dengan ketaatan kepada Allah, yang akhirnya mengorbankan ketaatan kita kepada Allah, maka pada hakikatnya kita sedang memperbudak diri kita dengan hal tersebut. Kita ini budak Allah. Sehingga kalau apa yang Allah bilang, kita bangga dong menjadi budak Allah. Ya. Orang bangga kan menjadi seorang yang dekat dengan presiden, meskipun dia menjadi ajudannya saja. Orang bangga pernah menjadi ajudan presiden. Wah, itu predikat yang berat juga gitu kan. Nggak semua orang juga bisa menggapai itu. Nah gitu kan. Orang yang dekat dengan presiden. Mungkin nggak digaji pun dia mau. Yang penting selalu dekat dengan presiden. Dipoto-foto ya. Kan enak. Orang pun viral ya. Bersama dia. Oh. Jadi maksud saya bahwa orang yang menjadi hamba Allah seutuhnya, itu kita bangga mestinya gitu. Kita bangga dengan kita bisa menjadi hamba Allah. Orang kadang-kadang merasa beban menjadi hamba Allah. Ya, kenapa? Karena dia merasa dirinya kalau menjadi hamba Allah ini nggak bisa bebas, ya kan? Nggak bisa zina, nggak bisa khamar, nggak bisa ghibah, ya, nggak bisa melakukan kesyirikan. Banyak perkara yang hawa nafsunya itu bertentangan. Ini tentu berat bagi sebagian orang, tapi bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, mereka akan istiqomah dan akan bangga dan akan senang menjadi hamba Allah. Ya, jadi derajat istiqomah itu adalah sebuah prestasi yang bergengsi sekali,
Dan ini tidak bisa diraih kecuali orang-orang beriman, orang-orang bertakwa yang mereka mengikhlaskan amalannya kepada Allah dan mereka mencabut diri mereka dari perbudakan-perbudakan apa? Perbudakan-perbudakan ibadah kepada selain Allah. Min malin daripada perkara harta, wajahin kedudukan, wasultanin dan kekuasaan, wa naimin dan nikmat-nikmat, walladzatin ya. Walladzatin ya, walladzatin ini kelezatan-kelezatan ya, ladzat ya, walladzatin dan kelezatan wa ghairi dzalika dan dari perkara-perkara yang lain, mimma tata'allaqu bihil qulubun nas, dari perkara-perkara yang hati manusia pun lengket, dari perkara-perkara hati manusia pun terpaut dengannya, bihadihil hayat, dalam kehidupan ini. Banyak kan manusia terpaut hatinya dengan perkara dunia, apakah itu harta, apakah itu jabatan, apakah itu kekuasaan, apakah itu kenikmatan, kelezatan dan lain sebagainya. Berapa banyak orang yang gara-gara wanita nggak mau sholat, gara-gara wanita nggak mau ibadah kepada Allah, gara-gara wanita berbuat syirik, gara-gara harta, gara-gara jabatan, dia menipu sana, menipu sini, bohong sana, bohong sini demi jabatannya. Dan berapa banyak orang mendapatkan harta dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ini semuanya antinya istiqomah. Ini anti istiqomah semua nih. Gitu ya. Kalau orang yang nggak bisa melepaskan diri dari perkara-perkara ini, bagaimana dia bisa istiqomah untuk dalam ketaatan kepada Allah? Fala gharwa, maka nggak mengherankan an yakuna thawabuhum indallah kabiran, bahwa pahala orang istiqomah itu di sisi Allah itu besar. Wa antakuna manzilatuhum fi jiwarihi aliyatan, dan bahwa kedudukan mereka di sisi Allah itu sangat tinggi. Iya. Jadi karena memang karena memang yang mempengaruhi orang untuk tidak istiqomah itu banyak kali. Ya, banyak sekali hal yang bisa memalingkan orang dari perkara istiqomah. Apakah itu harta, kekuasaan, wanita, dan lain sebagainya, banyak sekali. Makanya kalau orang yang bisa lepas dari itu semuanya, bisa dia menjadi orang istiqomah, maka pahalanya juga enggak main-main. Pahalanya sangat besar di hadapan Allah dan kedudukannya juga sangat tinggi. Ya. Walaysa adalla ala ului manzilatil istiqamah wa su'ubatil murtaqaha min syiddati waq'iha ala hissi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yaqiz al-murhib al-basir bi ab'adil istiqamah wa dakhamati madluliha wa khatariha fi taqriri masiril insan. Dan tidak ada yang lebih menunjukkan tentang tingginya istiqamah dan berat untuk mencapainya. Min syiddati waq'iha, dari besar kerasnya pengaruhnya. Ya, arti kerasnya pengaruh istiqamah itu ala hissi Rasul, di atas perasaan Rasul, al-yaqiz yang selalu waspada, al-murhib yang bijaksana, al-basir yang bijak, yang cerdas, bi ab'adil istiqamah, memandang jauh tentang istiqamah, wa dakhamati madluliha, dan sangat besarnya ya petunjuk ataupun konsekuensi daripada istiqamah, wa khatariha, dan bahayanya ya fi taqriri basiril insan, di dalam di dalam kehidupan ya, kehidupan ataupun di dalam realitas kehidupan seorang manusia. Wa dzalika fi marahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi tafsiri qaulihi ta'ala, dan hal itu pun ya sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu di dalam tafsir firman Allah, fastaqim kama umirta, istiqomalah engkau sebagaimana diperintahkan. Jadi di sini ditunjukkan bahwa tidak ada yang lebih jelas, tidak ada yang lebih menunjukkan lagi tentang tingginya istiqamah, tapi berat juga untuk mencapainya, dari perasaan Rasulullah SAW yang sangat bijaksana, yang menggambarkan tentang pentingnya istiqamah, tentang besarnya konsekuensi daripada istiqamah dan bahayanya orang yang tidak istiqamah dan seterusnya dalam kehidupan ini. Tentang sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ya, ketika ketika turun firman Allah ini, fastaqim kama umirta, istiqomalah engkau sebagaimana diperintahkan, dalam surah Hud ayat 112. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ma nazalat ala Rasulillah sallallahu fi jami'il Qur'ani ayatun kanan ashadda wala ashaqqa alaihi min hadhil ayah." Tidaklah turun ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di semua ayat, di dalam semua ayat Al-Qur'an, kecuali satu ayat yang dia sangat berat
dan sangat sulit bagi Rasulullah SAW daripada ayat ini. Tidak ada ayat yang lebih besar, yang lebih berat yang dirasakan oleh Rasulullah SAW daripada ayat ini. Ayat yang terdapat dalam surah Hud, ayat yang ke-112 ini. Apa firman Allah? Fastaqim kama umirta. Istiqamalah engkau wahai Muhammad sebagaimana diperintahkan. Allahu Akbar. Rasul aja disuruh istiqamah. Kurang apa lagi coba? Rasulullah SAW. Tapi begitu pun Allah tetap menasihatkan beliau untuk istiqamah. Sama seperti takwa. Ya ayuhan nabiyyu taqillah. Wahai Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah. Nabi aja disuruh bertakwa oleh Allah. Allahu Akbar. Apalagi kita ini yang nggak jelas ini, gitu kan? Subhanallah. Ya, makanya kata Ibnu Abbas, tidak ada satu ayat yang lebih berat dirasakan oleh Rasulullah SAW, yang lebih sulit dirasakan oleh Rasulullah SAW, yang jumlah ayat Al-Quran itu 6.236 ayat. 6.236 ayat. Itu yang benar ya. 6.236. Ada yang mengatakan 37, 39. Ya, tapi ya beda 32 ayat saja. Jadi tidak benar itu 6.666 ayat ya. Nggak benar. Yang benar adalah 6.236 ayat. Ada yang mengatakan 6.237, ada yang 39, ada yang 41. Hanya begitu. Maksimalnya 41. Ya. Jadi tidak ada yang sampai 6.666, golongan 66. Itu tidak benar. Yang benar adalah, coba dicek tafsir Ibnu Katsir dalam mukaddimahnya dan jumlahkan sendiri coba. Nah, yang benar adalah 6.236 ayat. Ya. Jadi dari semua ayat itu, dari 6.236 ayat itu, yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah SAW ayat tentang ini. Karena ini perintah kepada Nabi SAW langsung. Tentu perintah kepada Nabi, tentu perintah juga kepada kita kan. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau Muhammad sebagaimana diperintahkan. Istiqomah sebagaimana diperintahkan. Jadi istiqomah dalam ketaatan ceritanya ini. Tidak ada kita diperintahkan untuk maksiat kan. Semuanya kan perintah untuk ketaatan kepada Allah. Begitu. Kata Ibnu Abbas, ini paling berat. Ayat ini yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Ya, walidzalika qala Nabi SAW li ashabihi inna qalu lahu. Oleh karena itu, ya, berkata Nabi SAW kepada para sahabatnya ketika para sahabat berkata kepadanya, qad asra'a ilaika thaybu, ya Rasulullah, sudah cepat kali engkau beruban. Ya, qad asra'a ilaika asyaibu, ya, qad asra'a ilaika asyaibu, ya Rasulullah, cepat kali engkau beruban. Qal syayabatni Hudun wa akhawatuha. Ya, yang membuat aku cepat beruban itu adalah Hud dan saudara-saudaranya Hud. Artinya ayat yang terdapat dalam surah Hud ini, ya, dan yang lainnya. Musyiran ila qaulihi ta'ala, beliau mengisyaratkan kepada firman Allah, fastaqim kama umirta, ya. Beristiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi istiqomah dalam hal yang diperintahkan ini bukan perkara yang mudah. Nabi aja sampai beruban gitu. Karena berat untuk istiqomah ini. Bukan perkara ringan ikhwan dan akhwat. Ya, para pemirsa bapak dan ibu yang berbahagia. Istiqomah untuk dalam ketaatan kepada Allah SWT ini berat, bukan mudah. Ya, dalam ketaatan, sholat, kah itu puasa, zakat dan lain sebagainya. Karena ibadah-ibadah ini kan senantiasa ada. Ada ya di tiap saat. Apalagi sholat tiap hari ada. Mana ada berhenti sholat kita. Kecuali bagi wanita mungkin ada. Ya, tapi bagi laki-laki semenjak dia balik sampai dia meninggal dunia sholat wajib. Sakit wajib sholat. Mau lagi safar wajib sholat. Mau di tengah laut, mau di tengah hutan wajib sholat. Kan itu istiqomah itu. Itu bukan perkara yang mudah. Ya. Taib ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita untuk berpisah sudah datang ya. Artinya kita akan berhenti dulu. Pekan berikutnya ataupun waktu akan mendatang kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa bertemu kembali. Apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya diri pribadi dan seluruh para pemirsa Salam TV yang setia mengikuti acara ini. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.